Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam wal khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwani wa akhwati fillah, malam minggu ini kita meneruskan serial para pahlawan muslim. Kita mengkaji tokoh-tokoh besar agar terbiasa berpikir besar. Kita mengkaji masa lalu agar kisah terdahulu menjadi pemandu. Kita mengkaji sejarah agar hidup kita ke depan lebih terarah. Maka kita butuh tokoh-tokoh besar ini. Kita sudah mengkaji Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sekarang tokoh yang sering disalahfahami oleh umat Islam. Bahkan ada yang agak enggan mengkaji tokoh ini karena khawatir takut dianggap Syiah. Ini Al-Barawi ini udah Syiah katanya, mengkaji Ali bin Abi Thalib. Itu kan kesalahpahaman yang luar biasa. Ini adalah tokoh yang kata Rasulullah SAW, dia mencintai Allah, itu udah satu poin. Rasul mengatakan dia mencintai Allah. Kita mencintai Allah tapi kan baru klaim. Ini langsung testimoni dari Rasul. Bukan hanya itu, Allah pun mencintainya. Wa Allah yuhibbuhu kadzalik. Allah mencintai orang ini. Makanya diberikan bendera oleh Rasulullah SAW. Lalu orang ini adalah manusia yang agung dan paling dekat dengan Nabi Muhammad. Di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam ada 40 orang yang terbaik, yaitu as-sabiqun al-awwalun. Dari 40 orang terbaik itu ada 10 orang yang terbaik, yaitu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Langsung 10 orang ini. Dari 10 orang ini ada yang terbaiknya 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan di antara 4 orang ini ada di antara 2 orang dari mereka yang menjadi pionir Islam. Di jam pertama Rasulullah mendapatkan wahyu. Bukan hanya hari pertama, di jam-jam awal, yaitu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sudah saya jelaskan bulan yang lalu tentang profilnya, kontribusinya, masa remaja, masa mudanya, masa ABG-nya, bagaimana pernikahannya, kemuliaannya, ilmunya, luar biasa. Tokoh yang sangat agung. Ini adalah model paling sempurna tentang pembinaan anak muda. Ini saran dari saya bagi para pendidik, pembuat kurikulum, guru-guru sekolah atau pemilih sekolah. Kalau kawan-kawan ingin membuat model kurikulum, maka kawan-kawan perlu mencari bagaimana cara Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib. Kalau cara Umar bertumbuh, kalau cara Abu Bakar bertumbuh itu beda. Kenapa? Karena mereka tidak dibesarkan oleh Rasulullah, beda. Abu Bakar masuk Islam usianya 38 tahun. Umar 25-an. Tapi Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia 10 tahun dan sejak usia balita diasuh, sejak bayi diasuh oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti anaknya sendiri, walaupun bukan anak kandung tapi sepupu ya. Jadi kalau Anda ingin tahu model pembinaan pemuda terbaik, nah contohnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini pemuda yang hampir perfect, hampir sempurna. Kenapa enggak sempurna? Karena enggak ada yang sempurna kan. Hampir sempurna. Secara intelektual ulama paling tinggi ilmunya, paling tinggi di antara seluruh sahabat itu Ali bin Abi Thalib. Secara fisik yang paling kuat dalam bertarung dan paling bagus fisiknya Ali bin Abi Thalib. Umar gede juga badannya, tapi kalau bertarung dengan Ali belum tentu menang. Umar bin Khattab kalau berkelahi dengan Ali, walaupun belum pernah berkelahi, tapi belum tentu menang, karena Ali paling kuat. Lalu spiritualnya ahli tahajud, qiyamul lail, ahli ibadah. Akhlaknya, akhlak orang teladan akhlak paling agung Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam seluruh aspeknya sempurna Ali bin Abi Thalib ini. Nah sekarang setelah kita mempelajari ya serial Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Rasulullah ini, kita akan masuk ke bab keduanya. Akan saya rangkum ya. Ini harusnya 3 bab, tapi akan saya rangkum. Bab akhirnya itu dari mulai beliau menjadi khalifah sampai akhir hayatnya. Kita sudah menjelaskan bulan lalu tentang nasab, bagaimana mu'alafnya, masa kecil, dewasa, hijrah bersama Rasulullah, menikahnya, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, seluruh perang beliau ikutan, bahkan selalu menjadi paling depan dalam duel-duel.
Lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi pembela Ali bin Abi Thalib ini ya. Menjadi pembelaan Abu Bakar, menjadi pendamping Umar bin Khattab, menjadi konsultan utama Umar bin Khattab, dan juga menjadi pembela utama Utsman bin Affan. Bahkan di akhir hayat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib adalah bodyguard bersama dua anaknya mengelilingi rumah Utsman untuk melindungi Utsman dari para pemberontak. Hari ini Utsman bin Affan itu dan juga beberapa sahabat yang lain dihina-hina oleh sebagian kelompok umat Islam yang terlalu mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib sampai dalam batas di luar batas kewajaran. Bahkan sampai ta'lih itu menganggap Tuhan, menuhankan, sudah menuhankan. Bahkan sampai ideologinya udah makin melenceng. Sampai menganggap Jibril salah ngasih wahyu harusnya ke Ali bukan ke Nabi Muhammad. Tapi itu tema lain ya. Kita tidak membahas tentang sekte atau al-milal wan nihal. Kita akan membahas tentang Ali bin Abi Thalib yang harus kita fahami dengan utuh. Saya menyampaikan ini ikhwani wa fillah karena kisah Ali bin Abi Thalib terutama di akhir hayat Utsman bin Affan ini kisah yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan kesalahpahaman. Ada orang yang tidak mau mengkaji ini. Kenapa? Karena nanti kalau kita mengkaji ini kita akan masuk membahas tentang fitnah antara sahabat, perpecahan. Kita harusnya menghindari. Betul kita harus menghindari, tapi di saat yang sama kita perlu mempelajari agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Justru kawan-kawan, hari ini kan di zaman digital ya. Kalau antum tidak mendengarkan kontennya dari sumber yang insya Allah sumbernya sudah saya filter, sudah saya kumpulkan dengan referensi yang insya Allah ilmiah, referensi yang amanah. Kalau Anda tidak mendengarkan dari majelis ilmu yang amanah, yang ilmiah, Anda akan mendengarkan juga melalui TikTok, medsos, Instagram, melalui konten-konten YouTube, melalui sharingan grup WA. Inilah ternyata kezoliman para sahabat yang menzalimi Ali, bla 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 bla, posting sebarkan gitu kan di grup WA. Hati-hati dengan konten-konten seperti itu. Jadi saya harus menjelaskan ini agar kawan-kawan paham bagaimana sih konflik antara para sahabat itu. Dan kalau dulu pernah terjadi masalah besar antara orang-orang yang super soleh, itu pun mungkin terjadi pada kita. Asalkan kita tahu caranya, kita tidak akan mengulanginya insyaallah. Nah, singkat kata ikhwani wa fillah, Utsman bin Affan itu kan di akhir hayatnya terbunuh oleh para pemberontak. Saya jelaskan dulu backgroundnya karena ini akan membuat Anda paham. Utsman bin Affan tinggal di Madinah Al-Munawwarah, nih Madinah nih. Nah, tengah-tengah Madinah. Di sekitar Madinah ini teritori umat Islam luas. Ada dari Mekah Madinah jaraknya 500 kilo. 500 kilo kalau naik unta kira-kira 10 hari. Kalau naik kuda ngebut mungkin bisa 3 hari 5 harian. Jaraknya ya. Para sahabat sedang haji pada bulan Zulhijjah, pada haji itu. Yang tinggal di Madinah hanya beberapa sahabat. Hanya sekira 700 orang yang tinggal di Madinah itu. Sisanya para sahabat mayoritas mantan-mantan mujahid perang Badar, perang Uhud, perang Ashab yang jago-jago pada haji. Sisa 700 orang sahabat. Yang lain-lain para perempuan, anak-anak. Lalu umat Islam yang sudah mu'alaf dari berbagai daerah, ini di sebelah sini Mesir ya, ini bayangkan peta di tengah-tengah ya. Mesir, Libya, paling ujung Maroko. Ya kan, Maroko. Itu udah kalah. Maroko. Ke sebelah kanan itu ke timur, Irak, ya kan, Afghanistan, terus ke Cina, terus sampai ke Surya Sumantri bawah. Ini kalau ke kanan. Umat Islam yang tinggal di Madinah itu dikepung oleh para pemberontak Bapak Ibu. Para pemberontak ini banyak muslim-muslim yang munafik, banyak orang-orang yang jahat, banyak orang yang pura-pura masuk Islam, banyak orang-orang juga yang kadang-kadang sengaja musuh-musuh yang berjubahkan agama Islam. Sama-sama pakai sorban, sama-sama berjenggot, sama-sama qiyamul lail, tapi mereka orang-orang jahat. Mereka orang-orang yang menyebar fitnah dan mereka inilah yang mengepung rumah Utsman bin Affan selama hampir 1 bulanan ya. Ketika dikepung itu, singkat kata Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib para sahabatnya melindungi, cuman jebol juga pertahanan. Mereka masuk ke dalam rumah, Utsman bin Affan meninggal syahid dengan istrinya Nailah. Setelah mereka meninggal, dua orang itu meninggal, tidak ada pemimpin tuh. Kota Madinah itu selama beberapa hari dikuasai oleh para pemberontak. Pemberontak itu orang-orang luar Madinah. Orang-orang Islam memberontak luar Madinah dan mereka tidak punya jagoan. Mereka sudah berhasil
membunuh seorang sahabat yang mulia karena mereka berpikir Utsman ini nggak becus. Ya, udah saya jelaskan fitnah-fitnah terhadap Utsman bin Affan sudah saya jelaskan. Beliau sahabat yang mulia, sahabat yang profesional, perform dalam pemerintahannya, sangat jujur, adil, tidak korupsi. Sudah saya jelaskan. Tapi para pemberontak ini kan jahat-jahat. Singkat kata mereka sudah menumbangkan Utsman bin Affan dan ingin menggantikan dengan pemimpin yang baru. Mereka coba calonkan Zubair bin Awam, nggak mau. Thalhah bin Ubaidillah mereka nggak mau. Saya nggak mau jadi pemimpin. Padahal nggak mau, kan ini zaman yang sulit, zaman fitnah. 5 hari itu tidak ada pemimpin sampai akhirnya ikhwani wa fillah, para sahabat itu sepakat, udah sekarang kita perlu memilih pemimpin baru di antara kita. Mereka sepakat memilih Ali bin Abi Thalib. Dan orang-orang yang memberontak ini karena mereka tidak punya jagoan, jadi udah terserah sahabat yang tinggal di Madinah ingin memilih siapa. Padahal mereka menguasai politik, para pemberontak ini. Sahabat di Madinah mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Semuanya sepakat. Ingat ya, tidak ada sistem pemilu saat itu. Acak-acakan pokoknya. Umat Islam lagi ancur-ancuran oleh para pemberontak ini. Dan tidak ada sistem demokrasi, pemilihan umum belum ada saat itu. Orang-orang di Madinah sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengutuk rumah Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum wahai Ali. Waalaikumsalam. Kami sepakat untuk mengangkat engkau sebagai khalifah baru. Kenapa saya nggak mau? Ali bin Abi Thalib nggak mau. Tapi karena didesak terus oleh para sahabat senior, nggak ada lagi yang mampu selain engkau. Engkau orang yang paling kuat, paling soleh, sahabat Rasul yang paling mulia, paling tinggi ilmunya, paling jenius dalam politik, paling kuat badannya, paling bijak pendapatnya. Hanya engkau yang kami percayai. Setelah didesak, akhirnya mau. Oke, saya jadi pemimpin, asalkan kalian semua taat, siap. Solid lah sudah. Orang-orang Madinah solid mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Termasuk 2 orang yang Anda lihat di sini. Lihat namanya. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Hafalkan nama ini. Karena ini antara 2 nama yang masuk surga. Saya ulangi lagi di sini gambarnya. Nah, di sini ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya Thalhah dan Zubair. Jadi ini orang-orang super mulia ya, super tinggi derajatnya. 2 orang ini sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin dan mereka membaiat Ali. Beres, nggak ada urusan di situ. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib sekarang mulai memimpin pemerintahan. Ketika melihat kondisi kita nggak punya kekuatan politik, pasukan kita tuh cuma 700 orang, sedangkan politik dikuasai oleh para pemberontak. Memang saya jadi pemimpin kata Ali, tapi para pemberontak ini menguasai. Tapi di antara sahabat ada yang punya tuntutan gini, kita jangan dulu mengurus politik lah, jangan dulu pelantikan, istilahnya pelantikan. Jangan dulu melantik Ali bin Abi Thalib secara resmi sebelum kita menghukum dulu para pemberontak. Di zaman dulu ada hukuman. Kalau yang membunuh hukumannya apa? Qisas, dibunuh lagi, qisas. Maka para pemberontak yang sudah membunuh Utsman itu harus dieksekusi, harus diadili. Dieksekusi lalu dibunuh, dihukum mati juga, dituntut. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kita tidak mungkin menuntut mereka karena kita masih lemah. Sudah, saya urusi dulu urusan politik, beres semuanya, yuk bayat dulu, seluruhnya harus kuat dulu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang negarawan yang berpikir ke depan. Sahabat yang lain mulia juga soleh, tapi pikirannya tidak sejauh Ali bin Abi Thalib. Itu bedanya, tidak sejauh Ali. Jadi kata Ali, kita bereskan dulu, ketika kita kuat, baru kita tangkepin, gitu kata Ali. Kalau sekarang kita nangkepin, kita malah dikudeta, kita akan dibunuh oleh para pemberontak itu. Bukan Ali takut, bukan, tapi kan akan gagal misinya. Itu niat Ali. Nah, jadi para sahabat ini sebagiannya membaiat, sebagian itu belum mau membaiat kecuali kalau sudah dituntut, sudah ada penuntutan balas. Sederhana. Jadi tidak ada seorang pun sahabat yang tidak mengakui Ali sebagai khalifah, nggak ada. Tapi tidak mau dulu melantik sebelum para penjahat dihukum. Itu aja urusannya. Nah, di antara sahabat yang tidak mau melantik dulu sebelum ada hukuman atas pemberontak adalah Thalhah dan Zubair. 2 orang ini berbeda pendapat dengan Ali. Wajar berbeda pendapat, namanya juga manusia, beda isi kepala. 2 orang ini dengan niat mulia, dengan niat baiknya pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah dan menuju Basrah. Pergi aja. Ini 2 orang andalan nih, berpengaruh sekali 2 orang ini. Dan beberapa orang menuntut eksekusi, cuman mereka tetap membaiat. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umair, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid, ini tokoh-tokoh besar semua. Setelah itu
ketika Tolha dan Zubair itu pergi ke Mekah lalu ke Basrah, ketemulah dengan tokoh-tokoh muslim yang lain. Salah satunya, ini panjang ceritanya ya, bisa berepisode-episode, cuman saya singkat aja. Ketemu dengan Aisyah. Ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Aisyah itu sudah tinggal di luar Madinah, tinggal di Mekah sana. Nah, ngobrol dengan Aisyah di sana, ngobrol dengan hijab karena isi-isi Rasulullah perlu ada pengawalnya, ada jaraknya, bukan hanya menutup aurat kerudungnya pakai kerudung, tapi juga pakai niqab dan juga dilindungi, nggak boleh langsung ketemu dengan Aisyah, nggak ada yang boleh. Itu aturannya dalam Islam. Seluruh istri Nabi harus dilindungi kayak gitu. Jadi mereka datang ke Aisyah, lalu juga berdialog. Apa yang terjadi? Hasil dialog mereka sepakat betul kayaknya pendapat Zubair dan Tolha. Kita perlu menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Para pemberontak ini perlu dihukum mati segera. Itu tuntutan mereka. Mereka punya pendapat. Jarak antara Mekah Madinah berapa tadi? 500 kilo. Kalau jalan kaki bisa lebih dari 2 minggu, naik unta 10 hari. Mereka mengumpulkan pasukan ke Basrah. Ke Basrah itu, lalu mereka pidato lagi. Ketika nyampe di sana, mereka sepakat bahwa kita perlu menuntut balas. Sedangkan Ali punya pendapat yang berbeda. Nah, mereka datang dengan pasukan yang besar. Mereka datang dengan pasukan besar, walau alam berapa puluh ribu, yang jelas korbannya banyak nanti. Mereka datang demonstrasi, menuntut aspirasi, kita ingin menuntut balas. Kenapa sih Ali ini tidak mau menuntut balas? Takut atau gimana? Isu yang tersebar Bapak Ibu, isu yang tersebar di Mekah dan Basrah, Ali bin Abi Thalib ini lamban dalam mengatasi para pemberontak itu. Padahal di pihak Ali, saya ini akan mengatasi, cuman kita perlu kekuatan dulu. Yuk konsolidasi dulu. Tapi isu yang berkembang di pihak Ali, orang-orang di Mekah dan Basrah ini memberontak di depan Ali. Tidak mau taat di depan pemimpin. Gak boleh kalau gak taat itu, harus diperangi. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau perang. Cuman karena mereka datang membawa pasukan, informasinya nyampe ke Ali, ini harus dihadapi bukan dengan diplomasi, tapi harus bawa pasukan juga. Ali bin Abi Thalib datang bawa pasukan besar. Lalu Aisyah, Tolha dan Zubair bawa pasukan besar. Dua-duanya bertemu di tengah. Ini dua pasukan perang. Dua pasukan perang ini pihak Ali bin Abi Thalib teriaknya Allahu Akbar, pihak Aisyah, Zubair dan Tolha teriaknya Allahu Akbar juga. Dua-duanya muslim, dua-duanya sahabat. Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasul, Aisyah ini istri Rasul, Zubair bin Awam ini sepupu Rasul juga dari bibinya, Tolha ini kerabat Rasul juga. Seluruhnya sahabat Rasul yang mulia dan semuanya satu tim dalam satu majelis taklim Rasulullah dulunya itu. Kita kebayang ya kalau mereka lagi ngaji, mungkin yang bikin kopi, yang bikin tehnya kan Aisyah ketika mereka ngaji itu di rumah. Jadi mereka bertemu dalam pasukan besar. Nah, karena zaman dulu ibu bapak belum ada grup WA, jadi ketika mereka ingin datang itu kan nggak ngasih tahu dulu kami mau datang nih, mau menuntut pembalasan dendam atas Utsman bin Affan, nggak ngabari dulu. Yang masuk informasinya ke pihak Ali, ini pasukan besar datang. Ali bawa tentara. Yang masuk informasi ke pihak Aisyah, Ali datang dengan pasukan besar. Nggak saling tahu pasukan ini mau ngapain. Begitu dua pasukan itu ketemu, deket-deketan, sudah bertemu dua pasukan besar, belum perang juga. Mereka mengirim utusan berdialog. Ini apa sih yang diinginkan? Apa kalian maksudnya bawa pasukan itu maksudnya apa? Kata pihak Ali. Ketika pihak Aisyah datang dengan utusannya, pihak Ali datang dengan utusannya ngobrol. Oh ternyata ada kesalahpahaman. Pihak Aisyah murni bukan memberontak, bukan tidak taat, tapi hanya ingin menuntut pembalasan dendam atas Utsman bin Affan. Udah itu aja. Pihak Ali datang bukan untuk membantai mereka, bukan. Karena salah paham, pihak Ali mengira bahwa pihak Aisyah akan menyerang, akan memberontak, makanya bawa pasukan. Nggak mungkin Ali bin Abi Thalib datang sendirian, makanya bawa pasukan. Oh salah paham. Setelah mereka ngobrol, barulah mereka sepakat. Sekarang gini aja, semuanya membaiat Ali bin Abi Thalib dulu, pulang ke daerah masing-masing, semuanya mengumpulkan pasukan agar kita tindak bareng-bareng. Ali bin Abi Thalib ingat nggak? Di bulan lalu saya menjelaskan, beliau ini hakim kan? Kalau hakim memutuskan gimana caranya? Boleh enggak? Pokoknya kamu salah aja, bisa enggak kayak gitu? Hakim itu kalau memutuskan, walaupun dia diduga salah, lewat pengadilan. Kamu salah nih, udah jelas salah, udah jelas misalnya
membunuh atau apa, nggak usah banyak alasan lagi, udah. Tapi tetap kalau dalam pengadilan perlu ada pembelaan, bahkan bisa berminggu, berbulan-bulan media terus tentang itu misalnya gitu ya. Itu yang namanya keadilan. Nggak bisa semena-mena kamu salah ya langsung dia penjara, nggak bisa. Padahal udah jelas membunuh misalnya. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin memberikan fair fair court, pengadilan yang adil. Pengadilan, mahkamah yang adil, ingin memberikan itu bagi para pemberontak. Adil nggak kalau semua pemberontak dibunuh? Padahal mungkin ada yang nggak tahu apa ikut-ikutan, yang dihukum ya otaknya aja yang dihukum itu, para pentolannya saja misalnya gitu kan. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin hukumannya itu adil, nggak asal-asalan, nggak boleh kayak gitu. Nah di zaman jahiliyah Bapak Ibu dulu ada tradisi, pokoknya balas dendam itu sebuah hobi pokoknya. Kalau ada yang dizolimi langsung balas dendam, sporadis, galak kayak gitu. Tapi di Islam kan diubah seperti itu, harus adil, harus diteliti, jangan sampai yang tidak bersalah dihukum. Ali bin Abi Thalib teliti. Maka yuk kalian semua pulang, kami juga pulang, kondisi politik distabilkan dulu, nanti kita hukum bareng-bareng. Setelah mereka sepakat, malam-malam sepakat, disebutnya itu malam taskin, semuanya itu tenang, nyaman, nyantai. Semuanya itu bisa tidur nyenyak. Itu adalah malam yang paling nyenyak untuk tidur seluruh pasukan sejak huru-hara beberapa bulan. Ini pada tahun 36 Hijriah, 1 tahun setelah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Itu malam yang paling tenang. Tapi ada yang tidak nyenyak tidurnya. Siapa mereka? Para pemberontak. Para pemberontak ini jumlahnya banyak dan mereka masuk ke pasukan Ali dan juga masuk ke pasukan Aisyah. Mereka menyebar. Karena muslim semua, nggak ketahuan, dan mereka bukan orang-orang Madinah. Jadi Ali dan Aisyah itu tidak terlalu kenal mereka. Dan mereka masuk ke pasukan Ali dan pasukan Aisyah 2. Di pagi hari mereka bikin rencana. Mereka mengeksekusi rencananya. Kalau sampai pihak Ali dan Aisyah berdamai, setelah itu mereka sepakat membangun kekuatan politik, siapa yang akan rugi? Siapa yang akan rugi? Para pemberontak kan? Yang akan rugi para pemberontak. Mereka akan dihukum semuanya oleh Ali. Maka jangan sampai pihak Ali dengan Aisyah itu damai. Dua-duanya difitnah. Pagi-pagi para pemberontak ini sebagian orangnya ngebunuhin sebagian pasukan Aisyah dan membunuh sebagian pasukan Ali, sebagian orang aja. Lalu pagi hari dibuat huru-hara, dibuat fitnah. Tuh pihak Aisyah berkhianat, malam-malamnya sepakat mau damai, pagi-paginya ngebunuhin kita. Kata pihak Aisyah, pihak Ali berkhianat. Lihat nih, malam-malamnya damai tapi pagi-paginya mereka berkhianat, ngebunuhin pasukan kita. Kan belum ada grup WA kan, jadi itu terjadi apa sih? Nah, nggak ada yang tahu. Terjadi huru-hara aja kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya ini tendanya Ali, terjadi huru-haranya itu di sana tuh, di luar jalan, jauh lagi mungkin, nggak kelihatan. Ingin teriak mau kedengeran, ada apa sih, nggak kedengeran. Sudah terjadi huru-hara. Akhirnya tanpa terkontrol, mulailah pasukan yang paling depan dua-duanya mulai berperang tanpa terkontrol. Dan ketika sebagian mulai berperang, yang lain ikut-ikutan, berkecamuklah perang seharian penuh, saling membunuh. Korbannya ada 15.000. Bisa membayangkan nggak? Perang Badar aja umat Islam cuma 313. Perang Hudaybiyah cuma 700. Ini korban dari umat Islam. Pihak Ali bin Abi Thalib yang meninggal 5.000, pihak Aisyah yang meninggal 10.000. Dua-duanya takbir Allahu Akbar. Gara-gara kesalahpahaman, dan dua-duanya pihak yang mulia. Ini yang terjadi, ini sejarah. Gak usah kita malu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari sejarah ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Nah, ketika ini terjadi, ikhwani wa akhwati fillah, perang besar ini terjadi, Ali bin Abi Thalib melihat, wah ini korban sudah terlalu banyak. Ali bin Abi Thalib turun tangan tuh. Turun tangan dalam kondisi seperti ini, bahkan melihat ada satu situasi yang cukup nyesek ke hati ini. Karena banyak yang nyesek ke hati ini, kisah-kisah ini tuh. Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ini terbunuh juga dua-duanya di perang ini. Thalhah bin Ubaidillah terbunuh, nggak tahu siapa yang membunuhnya, dan ada salah satu pihak para pemberontak ini di pihak Ali mengejar-ngejar Zubair bin Awam, dan beliau dibunuh dan diambil kepalanya aja. Dipersembahkan ke depan Ali. Ini nih saya udah membunuh. Ali bin Abi Thalib marah sekali dan mengancam dan memburu orang ini kabur. Padahal mau dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. Karena yang diinginkan itu berhenti perang gitu. Melihat kondisi makin ancur-ancuran, banyak korbannya dan banyak sahabat-sahabat mulia yang meninggal, Ali bin Abi Thalib mikir gimana caranya
kita harus menang tapi jangan banyak korban. Gimana caranya? Karena kalau belum ada yang menang gak akan berhenti perang. Kalau kita menyerang justru bahaya. Nah, ada strategi kata Ali bin Abi Thalib. Yang paling mungkin adalah coba tumbangkan untanya Aisyah. Aisyah itu memimpin perang juga, cuman di atas unta. Jadi ada haudaj. Haudaj itu seperti tenda di atas unta, kotak gitu. Seperti tenda sebesar apa ya? Ya sebesar ini loh, setinggi ini. Kotak, Aisyah tinggal di tenda itu, di atas unta. Tenda itu dikelilingi baju besi, seperti gorden dari besi, sehingga dia bisa menjaga anak panah. Dan tenda itu diserang oleh panah. Bayangkan mereka menyerang tenda Aisyah gitu. Diserang di mana-mana, tapi nggak bisa nembus. Kenapa? Karena dari besi. Kata Ali bin Abi Thalib, lukai aja kaki untanya. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengirimkan utusan tim elitnya mengeroyok untanya Aisyah. Lalu untanya itu disabet kakinya sehingga jatuh lumpuh. Lalu tendanya jatuh. Ketika tendanya jatuh, ada instruksi yang tegas dari Ali bin Abi Thalib. Tolong ambil Aisyah itu, bawa ke tenda umat Islam, ke tenda Ali bin Abi Thalib, bawa sana. Tapi jangan dilukai, jangan disentuh, bawa aja semuanya itu. Setelah itu ihwanatifillah, ketika tenda Aisyah itu jatuh, untanya itu jatuh, tendanya jatuh, diangkut oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, dibawa ke kemahnya Ali bin Abi Thalib, perang berhenti, selesai. Disebut perang Jamal, kenapa? Karena Aisyah memimpin di atas unta. Unta itu bahasa Arabnya Jamal. Ada yang namanya Jamal di sini? Jamal. Kalau Jamalun itu indah. Kalau Jamal unta. A-nya yang panjang ya. Jamal. Jangan Jamal. Si Jamal mana Jamal? Anda tahu nggak ketika tendanya itu sudah dibawa, digotong ke markasnya Ali, apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib pun masih ada hubungan kerabat dengan Aisyah. Dia mendekat di dekat Aisyah itu dan dia berbisik, kaifa haluki ya ummi, gitu. Bagaimana kabarnya wahai ibuku? Diperlakukan dengan hormat sekali, tidak berani membuka tendanya semuanya. Ana bi khair, kata Aisyah. Dialog yang sangat menyentuh hati. Tapi korban sudah banyak ini. Setelah itu dialoglah Ali dengan Aisyah sepakat bahwa masalah ini gara-gara kesalahpahaman dan tidak akan ada yang dihukum, dibunuh setelah ini. Perang berhenti aja udah, balik ke daerah masing-masing. Tapi Aisyah berjanji tidak ikut politik lagi, tidak mengurusi urusan negara lagi. Dan setelah itulah Aisyah pulang ke Mekah, ke berbagai daerah, menjadi guru ilmu hadis. Semua hadis-hadis diceritakan oleh Aisyah ke murid-murid yang ingin belajar melalui hijab yang sangat panjang. Kecuali ada satu orang yang tidak perlu pakai hijab, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam yang tadi saya bilang ya. Zubair bin Awam ini kakak iparnya Aisyah. Karena Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Maka anaknya Zubair ini, Urwah bin Zubair, masih ada hubungan dengan Aisyah. Sehingga kalau ketemu Aisyah nggak perlu pakai hijab. Maka cerita sirah nabawiyah yang paling lengkap kita dapatkan riwayat dari Urwah bin Zubair. Karena dia langsung mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Selesailah kisah ini, korbannya banyak gara-gara kesalahpahaman. Masalah belum selesai nih, para pemberontak ini masih ada, masih menguasai. Setelah itu balik Ali bin Abi Thalib ke Madinah, mulai menata pemerintahan, tapi pemberontak masih menguasai dan ada masalah baru. Masalah baru ini udah lama, yaitu ada sebuah negeri namanya negeri Syam. Syam itu sekarang Suriah, Lebanon. Di atas, di utara bukan atas ya. Di utara. Mekah, Madinah, Syam di atas. Nah, di Syam itu ada negeri muslim yang besar dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini penulis hadis Nabi. Mu'alafnya kira-kira setelah Hudaybiyah ya, tahun ke-7. Sebelum Fatu Mekah, bapaknya dulu penjahat, bapaknya dulu itu. Yang memusuhi Rasulullah. Namanya siapa bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan? Tahu enggak? Siapa nama bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya Abu Sufyan. Kan bin namanya juga ya. Muawiyah bin Abu Sufyan. Bapaknya Abu Sufyan itulah yang memimpin perang Uhud. Tapi dia masuk Islam juga. Nah, Muawiyah ini muslim taat, muslim soleh, penulis andalan Rasulullah. Dan beliau ini selama 10 tahun memerintah di zaman Umar bin Khattab tidak pernah diganti. Padahal Umar bin Khattab itu
Kalau ada pemimpin yang kurang profesional, nggak becus, atau profesional tapi zolim, atau profesional tidak zolim tapi terlalu narsis, boros, ada orang yang muji dikasih duit banyak. Nah, yang kayak gitu tidak layak jadi teladan, dipecat oleh Umar bin Khattab. Gampang banget mecatnya. Termasuk sahabat-sahabat mulia ahli takwa juga tetap aja dipecat oleh Umar bin Khattab kalau kira-kira kurang pas sebagai leader. Tapi beliau selama 10 tahun di zaman Umar bin Khattab nggak pernah dipecat. Selama 12 tahun di zaman Utsman bin Affan nggak pernah dipecat. 22 sampai 23 tahun dia memerintah sebagai gubernur negeri Syam, dia profesional. Tapi karena lama dia makin punya banyak pengikut yang loyal di Suriah itu. Dan beliau Muawiyah itu dari suku namanya suku Bani Umayyah. Ingat namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah itu adalah suku atau kabilahnya Utsman bin Affan. Di zaman dulu kalau ada pembunuhan maka keluarga harus menuntut balas. Di zaman dulu, zaman jahiliyah. Maka orang yang paling berhak untuk menuntut pembalasan atas Utsman sebetulnya bukan Aisyah, Thalhah dan Zubair, tapi Muawiyah sebagai keluarganya Utsman bin Affan. Dan Muawiyah menuntut balas. Kata Muawiyah dan juga orang-orang yang ada di Syam, kami sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib pemimpin. Tidak ada yang tidak sepakat. Cuman kami tidak mau membaiat sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh itu. Itu aja keinginannya. Kata Ali, enggak, kami tidak bisa menghukum sebelum kami dibaiat dan juga memegang kendali politik pemerintahan. Gitu sederhana. Sederhananya kayak gitu. Perbedaan pendapat itu. Dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mereka tidak sepakat. Ingin dihukum dulu. Sehingga ikhwani wa fillah terjadi lagi perang di sini. Jadi Ali bin Abi Thalib membawa pasukan untuk memastikan bahwa Muawiyah dan pasukannya itu taat tunduk ke Ali. Jangan memberontak. Karena kalau nggak taat nggak tunduk berarti kan bikin negara sendiri, bikin pemerintahan sendiri. Nah itu nggak boleh. Maka Ali bawa pasukan dan Muawiyah pun bawa pasukan. Dua-duanya bawa pasukan. Ketika dua pasukan ini ketemu, ikhwani wa fillah, mulailah terjadi kesalahpahaman lagi. Padahal awalnya udah mau sepakat mau damai. Terjadilah perang besar antara dua pasukan ini. Disebutnya perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Ini tahun ketiga ya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang besar dalam perang Siffin ini. Nah, dalam perang ini ada seorang sahabat mulia usianya udah hampir 90 tahun. Hampir 100 tahun usianya, namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sahabat Rasulullah yang masuk Islamnya di awal-awal ya, di hari-hari awal Islam. Orang tuanya itu dua orang yang mati syahid pertama kali. Namanya Sumayyah dan Yasir. Dua orang yang mati syahid pertama. Anaknya ini sejak awal pejuang tangguh ya. Dari sejak muda dia itu. Lalu makin tua usianya dia makin hebat. Nah, ada satu cerita menarik. Ini flashback dulu ya. Di zaman Rasulullah ketika Rasulullah itu membangun masjid pada tahun 1 Hijriah. Ketika baru hijrah ke Madinah, Rasulullah bikin masjid. Ketika bikin masjid kan kerja bakti. Semua orang ngangkut batu, bawa semen, kerja keras untuk bangun masjid. Ketika orang-orang lain itu membawa satu batu, Ammar bin Yasir membawa dua batu dan ketika Rasulullah ngelihat wajahnya itu penuh dengan tanah itu kan. Lalu dielus punggungnya, dibersihkan tanahnya itu, ya ibnat turab, wahai anak tanah. Rasulullah memberikan panggilan kesayangan. Sambil bercanda Ammar bin Yasir gini, wahai Rasulullah, qataluni, mereka ini sudah membunuh saya ya Rasulullah. Ke sahabat-sahabat yang cuma ngangkat satu batu. Masa mereka mengangkat satu batu, saya dua batu, nih mereka udah ngebunuh saya nih, bikin saya mati nih kayak gini, capek. Sambil bercanda. Rasulullah senyum, enggak Yasir. Bukan mereka yang membunuh, yang akan membunuh kamu adalah fi'atun baghiyatun. Yang akan membunuh kamu adalah kelompok yang memberontak. Kelompok yang ngeyel, baghiyah itu. Para pemberontaklah yang akan membunuh kamu, bukan para sahabat yang mulia ini. Sambil bercanda Rasulullah. Ya, udah. Hadis itu dihafal oleh para sahabat dan tahu. Sehingga siapapun yang membunuh Ammar bin Yasir berarti dia inilah pihak yang salah, pihak pemberontak. Oke, itu flashbacknya ya, background ceritanya. Setelah itu ketika terjadi perang berkecamuk, semua pasukan berperang, inna Allahu Akbar puluhan ribu. Ketika berperang itu ikhwan wa fillah, ternyata Ammar bin Yasir berperang dengan gagah berani. Padahal udah tua, udah 90 tahunan ya, pakai baju besi,
Nggak ada yang berani dekat dengan orang ini. Semuanya pada menyingkir. Nah suatu ketika ada pihak yang berhasil membunuh orang ini. Ini orang yang jago terus, ini nggak pernah ada yang mengalahkan ini, berhasil dibunuh. Begitu dibuka helmnya, terlihat wajahnya, ternyata wajahnya wajah Ammar bin Yasir. Berteriaklah orang-orang, Ammar bin Yasir sudah terbunuh, sudah meninggal. Ketika tahu semua orang Ammar bin Yasir sudah meninggal, perang berhenti semuanya, stop semuanya itu, tegang semuanya. Siapa yang membunuhnya? Ketika dicek pasukannya Muawiyah. Ketika itu terjadi, ikhwani wa fillah, ketika itu terjadi, sampai beritanya ke Muawiyah, pasukan kita yang telah membunuh, barulah sadar pasukan Muawiyah seluruhnya nyadar dan mereka mulai ngerasa bersalah. Oh berarti di antara dua pasukan ini siapa yang benar dan siapa yang salah? Pihak Ali yang benar, pihak kita yang salah, kata pihak Muawiyah. Pihak kita yang salah. Makanya ikhwani wa fillah, ini bukan antara muslim dan kafir, tapi pihak yang benar dan pihak yang kurang tepat. Pihak yang Baghiyah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa man qutila madzuman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Dengan ayat ini ya khonifillah, bahwa siapa yang terbunuh dengan kezaliman, maka walinya, kata Allah dalam surat Al-Isra, walihi sultanan, walinya itu memiliki power untuk menuntut balas. Muawiyah itu berpikir dengan ayat ini bahwa kami keluarga Muawiyah bisa menuntut balas. Tapi pihak Ali punya pendapat yang lain. Cuman yang lebih benar adalah pihak Ali bin Abi Thalib, pihak yang benar. Ketika dua kelompok bertarung, kata Allah ini dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina, ketika ada dua kelompok umat Islam iqtatalu, saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka cobalah damaikan. Tapi kata Allah, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tapi kalau pihak satunya itu terus ngeyel memberontak, maka perangi pihak yang ngeyel itu memberontak itu sampai mereka kembali ke jalan Allah. Bukan dibunuh, sampai mereka kembali ke jalan Allah. Itulah yang dilakukan Ali dengan surat Al-Hujurat ayat 9. Kami ini benar nih, yakin, maka mereka yang ngeyel terus, ayo kita perangi, berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi dua-duanya menggunakan ayat, ketika bertarung, ternyata Ammar bin Yasir terbunuh dari pihak Muawiyah. Sehingga siapa yang pihak Baghiyah itu? Pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang kurang tepatnya itu. Walaupun mereka punya pandangan Quran. Perangnya berhenti sejenak. Ketika perang berhenti sejenak, ada strategi, ada ide. Dalam beberapa riwayat ceritakan idenya itu dari Ammar bin As nih. As gimana apa yang harus kita lakukan katanya? Kata Ammar bin As gini aja. Kita minta stop aja perangnya. Kita minta stop. Dan bilang mereka bahwa yang membunuh itu bukan kita. Yang membunuh itu katanya siapapun yang menyebabkan perang ini terjadi, mereka lah yang membunuh Ammar bin Yasir sebetulnya. Kan yang membunuh Ammar bin Yasir berarti dia pihak yang salah kan. Bilang aja bahwa yang membunuh ini adalah siapa yang menginisiasi perang, yang membawa pasukan, mereka ini yang membunuh sehingga perang terjadi. Ketika narasi ini disebarkan, pihak Ali bin Abi Thalib marah, merasa diserang. Kok kita yang disalahin, kata pihak Ali. Perang lanjut lagi akhirnya. Perang lanjut lagi, korban banyak. Ketika perang berlanjut, ternyata yang lebih militan, lebih kuat pihak Ali bin Abi Thalib. Pihak Muawiyah bin Abi Sufyan sudah kalah terdesak. Mundur, udah hampir kalah, udah hampir menang tuh pihak Ali bin Abi Thalib ini. Tapi ada strategi lain dari Ammar bin As, cerdas Ammar bin As itu. Jadi manusia yang paling cerdas di zaman Rasulullah itu, yang paling banyak strateginya ada beberapa orang. Di antaranya Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini orang-orang yang paling jenius ya. Nah, ketika mereka udah hampir kalah, ada strategi. Pasukan yang paling depan disuruh untuk mengangkat Al-Quran dengan menancapkan Al-Quran itu ke ujung tombak. Tombak nih, ditusuk Al-Qurannya pakai tombak, lalu Al-Quran diangkat ke atas. Karena ada ayat bahwa kalau kalian berselisih maka kembalikanlah persoalannya berdasarkan Quran. Tahkim itu berdasarkan Al-Quran. Jadi ketika mereka mau kalah, ditusuk Qurannya, lalu mereka mengangkat Quran. Udah stop perangnya, nggak usah berperang lagi. Kita urus urusannya berdasarkan Quran aja. Bagaimana solusinya gitu? Padahal kalau mau dari awal aja kan? Kata Ali bin Abi Thalib, enggak, ini mah strategi. Ini strategi agar mereka tidak kalah telak nih. Ayo lanjutin aja sampai kita benar-benar menang, baru kita bereskan urusannya. Tapi pasukan Ali bin Abi Thalib paling depan sudah tidak mau lagi melanjutkan. Ini kan udah dengan Quran. Ini orang-orang nih yang paling ngotot ingin berperang adalah anak-anak muda pihak pasukan Ali ini.
Tapi ketika mereka terperdaya oleh strategi Amr bin As, mereka juga yang paling malas perang. Mereka inilah yang akan jadi orang-orang jahat ke depan. Beberapa pasukan Ali bin Abi Thalib ini. Kata Ali, ini cuma tipu daya aja, kalian ditipu. Ayo maju terus, tapi mereka udah nggak mau. Pada akhirnya ikhwani fillah, perang berhenti. Dan terjadi diplomasi. Ketika diplomasi ini terjadi, ikhwani fillah, Ali bin Abi Thalib mengutus utusannya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia, dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan mengirimkan diplomatnya Amr bin As yang cerdas ini. Ketika mereka berdialog, akhirnya mereka sepakat bahwa udah perang gak usah dilanjut, kita udah aja membagi 2 kepemimpinan. Kepemimpinan di daerah Madinah, Mekah, Kufah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan di daerah Syam udah dilepaskan aja, biarkan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sepakat dengan solusi itu. Akhirnya masing-masing pasukan pulang dan tidak boleh ada perang selama 1 tahun. Nanti tahun depan kita bicarakan lagi gimana solusinya. Nah, di sini saya akan ngasih tahu satu cerita fitnah. Saya kasih tahu biar kawan-kawan tahu kalau Anda mendengarkan cerita ini, itu cerita yang benar-benar dibuat-buat fitnah untuk merusak sejarah Islam. Fitnahnya kayak gini. Yang benar yang saya ceritakan tadi ya, dari sumber yang ilmiah insyaallah. Bahwa mereka sepakat dengan kepala dingin, damai, enggak ada perang, damai udah. Tapi ini fitnah yang terjadi. Ketika mereka itu ketemu, solusi yang diambil adalah gini, kata Amr bin As. Udah gini aja, semua pemimpin yang ada sekarang suruh turun. Kamu umumkan bahwa pemimpin kamu disuruh turun, Ali bin Abi Thalib. Dan pemimpin saya Muawiyah suruh turun, nanti kita pilih pemimpin baru. Oke, sepakat. Kita akan pilih pemimpin baru, bukan Ali, bukan Muawiyah. Lalu ketika mau mengumumkan hasil perundingannya, kata Abu Musa, silakan kamu dulu. Kata Amr bin As, enggak saya, kan saya mah junior lah dalam Islamnya baru. Kamu kan lebih senior dalam Islam, kamu dulu katanya. Lalu Abu Musa al-Asy'ari berteriak mengumumkan pengumuman. Hasil perundingannya kita sepakat agar Ali bin Abi Thalib harus kita turunkan dari kepemimpinan. Udah dari saya gitu. Silakan, kata bagian Amr bin As. Kata Amr bin As, kasih kesepakatannya kita menurunkan Ali. Kalau saya tidak mau menurunkan Muawiyah. Saya loyal dengan Muawiyah. Kalian aja yang tidak loyal dengan Ali. Jadi Abu Musa ditipu oleh Amr bin As. Sehingga pasukan Ali kocar-kacir dan berantakan. Itu fitnah, kenapa? Enggak pernah ada cerita seperti itu. Dua-duanya sepakat agar mereka berunding damai dan meneruskan teritori masing-masing dengan perdamaian. Jadi fillah, cerita tentang mereka ini penuh dengan cerita-cerita palsu fitnah yang tersebar, bahkan ditulis dalam buku-buku sirah, dalam buku-buku sejarah, bahkan ditulis oleh umat Islam sendiri, bahkan diceritakan oleh umat Islam sendiri dalam ceramah-ceramah. Hati-hati. Jadi Anda semua perlu mendengarkan versi yang lebih akurat insyaallah ya. Bereslah masalah ini dengan tahkim ini. Tapi setelah tahkim ini, ikhwani wa akhwati fillah, setelah tahkim ini ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan keputusan ini. Pihak ini berpikir bahwa semua huru-hara ini gara-gara 3 orang nih. Kami tidak sepakat dengan tahkim. Padahal mereka inilah yang ingin berhenti perang ketika melihat Quran. Mereka ini orang-orang yang taat ibadah. Ibadahnya itu gak bisa ditandingi. Qiyamul lail itu bisa 5 jam, 6 jam. Bacaan Qurannya banyak, puasanya sering. Tapi orang yang paling dungu, paling bodoh, paling gak punya ilmu agama. Kalau hari ini disebut apa? Fanatik. Orang-orang yang fanatik. Mereka inilah yang namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini mereka kabur dan mereka memberontak. Mereka keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib, jumlahnya sampai 12.000 orang lebih. Dan mereka pindah dari Madinah ke daerah namanya Harura. Di sana mereka membuat pasukan sendiri. Mereka punya pikiran bahwa umat Islam ini hancur gara-gara Ali bin Abi Thalib, gara-gara Muawiyah dan gara-gara Amr bin As. Itu pikiran mereka. Dan mereka sangat keras, mirip seperti teroris. Mereka bikin pasukan sendiri. Setiap kali ada umat Islam yang lewat sana ditanya, Ali bin Abi Thalib kafir enggak? Kalau mereka bilang enggak, Ali bin Abi Thalib muslim, dibunuh. Jadi mereka menganggap sahabat-sahabat yang tadi saya sebutkan itu sebagai orang-orang yang sudah murtad kafir. Itu namanya kaum Khawarij. Sekarang masih ada sebagian dari umat Islam yang bermental Khawarij, masih ada. Pokoknya kalau beda dengan kelompoknya kafir di luar Islam, itu bahaya, hati-hati kawan-kawan. Kaum Khawarij ini makin lama makin berbahaya, makin membuat teror terus. Banyak umat Islam jadi korban.
Banyak umat jadi korban. Ali bin Abi Thalib mengirimkan Ibnu Abbas untuk menjelaskan ilmu agama ini. Agar mereka ngerti. Dikirimlah oleh Ali bin Abi Thalib ke kaum Khawarij ini. Tapi mereka tidak menerima penjelasan ini. Maka semakin menjadi terorismenya. Jadi umat Islam hancur gara-gara ada pasukan yang ekstrim cara berpikirnya ini. Tapi ibadah mereka kuat. Tahajud mereka kuat tapi gak punya ilmu ihwani fillah. Mereka membuat berbagai aksi terorisme ini ya. Nah, sifat Khawarij ini sekarang perlu kita tahu, konflik itu biasa. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sudah akur lagi, tapi kaum Khawarijnya masih melakukan terorisme. Mereka itu bodoh, fanatik dan keras. Jadi kalau ada umat Islam yang sifatnya kayak gini, ilmu gak ada, penampilan bisa jadi paling seakan-akan paling Islami seakan-akan ya. Karena kopiah ini bukan tanda Islam. Rasulullah nggak pernah pakai kopiah gini. Dan Rasulullah nggak pernah pakai kopiah Haji Iming gitu yang hitam gitu, nggak pernah. Rasulullah nggak pernah gitu pakai pakaian ini. Jadi bukan di pakaiannya, dan mereka itu fokus pada penampilan. Padahal bodoh ilmu pengetahuannya, fanatik, merasa akidahnya, pemahaman yang paling benar, yang lain sesat semua. Lalu keras. Kalau orang tidak sepakat dengan cara kekerasan, bawa pentungan, bawa senjata, ngebunuh orang. Hari ini sayangnya ikhwani wa akhwati fillah, dalam studi kalau kita mempelajari ilmu namanya global security atau ilmu global governance, kita akan sampai pada satu topik bahwa salah satu ancaman yang membahayakan tatanan dunia hari ini adalah kelompok-kelompok bersenjata yang mengatasnamakan agama. Baik itu agama Kristen, ada juga kelompok bersenjata agama Buddha, termasuk kelompok bersenjata agama Islam. Nah, mereka ini semuanya teroris. Islam dituduh teroris, Islam tidak teroris, tapi faktanya memang ada sebagian umat Islam yang mengatasnamakan Al-Quran, akidah dan melakukan aksi terorisme ada. Apakah mereka punya hak kayak gitu? Nggak punya hak. Tapi kan mereka dizolimi, dijajah. Memang mereka kasihan juga dijajah, dizolimi. Tapi bukan berarti mereka melakukan aksi teror. Ada umat Islam yang kayak gitu, ihwani fillah. Mungkin mereka juga merekrut, mau bunuh diri macam-macam. Ingat ya ihwani fillah, salah satu pelajaran dari kisah Ali bin Abi Thalib itu adalah tentang bahayanya sifat ekstrim. Bahayanya sifat ekstrim. Orang yang bunuh diri, mau sebagaimanapun ibadah dia, di akhiratnya dia akan masuk neraka abadi, unlimited. Unlimited benar ya, bukan unlimited kayak kuota, unlimited 5 giga katanya. Katanya unlimited. Jadi benar-benar di akhiratnya abadi di neraka. Kalau bunuh diri di akhir ayatnya. Jadi gak ada alasan orang bunuh diri. Kalau jihad berperang, tapi bukan bunuh diri. Apalagi membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ini sifat orang-orang Khawarij. Lalu orang Khawarij ini mereka mulai melancarkan aksi. Pokoknya umat Islam tidak akan selamat kecuali 3 orang ini meninggal. Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Mereka mengirimkan 3 pembunuh terbaiknya di 3 teritori yang berbeda. Amr bin As di Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Ali bin Abi Thalib di Madinah Al-Munawwarah. Kirimlah. Ketika pembunuhnya itu datang ke masjidnya di Mesir, di zaman dulu ikhwan fillah, pemimpin itu sekaligus imam salat. Pemimpin itu imam salat sekaligus. Jadi dia bisa memimpin kota, bisa memimpin negara, dan bagus memimpin salat. Tapi Amr bin As lagi sakit, katanya lagi sakit perut. Jadi dia menggantikan dengan imam yang lain, tapi pakai baju yang sama kayak beliau. Jadi pakai pemain cadangan. Dia memimpin salat. Ketika lagi memimpin sholat dia yang ketikam, bukan Amr bin As selamat. Muawiyah tuh, ketika mau dibunuh dia selamat juga, meleset, nggak berhasil membunuh Muawiyah. Ketika datang ke Ali bin Abi Thalib, beliau sedang memimpin sholat subuh, Abdurrahman bin Maljam ini berhasil menikam Ali bin Abi Thalib pada tanggal 16 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib meninggal di tangan seorang munafik, orang jahat ini. Jadi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun itu ihwanul fillah, memang capaian-capaian pembangunan gitunya nggak banyak, nggak ada. Tapi kalaulah tidak dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, maka umat Islam hancur semuanya. Di saat itu butuh pemimpin yang tegas, kuat, menang, jago berpolitik, diplomasi, dan juga tetap bisa membangun keutuhan umat Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib kepemimpinan kehebatannya itu di zaman kehilafannya, ketika dia berhasil meminimalisir korban yang harusnya, kalau bukan Ali harusnya lebih banyak dari itu. Kalau bukan Ali bin Abi Thalib. Dan lebih hancur dari itu umat Islam kalau bukan Ali bin Abi Thalib. Itulah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, di Madinah ini galau lagi, dibingung siapa jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin kita pilih saja anaknya Ali. Siapa namanya? Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cucu Rasulullah SAW. Atau Hasan
bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Anaknya Fatimah ini kan. Hasan bin Ali ini jadi pemimpin. Jadi pemimpin selama berapa lama. Dan ketika Hasan jadi pemimpin, umat Islam yang geram dengan Muawiyah, di Syam juga Muawiyah diangkat jadi pemimpin baru. Jadi ada 2 pemimpin sekarang, 2 pemimpin resmi. Kalau sebelumnya hanya bagi teritori saja. Ali bin Abi Thalib menguasai semua negeri muslim, Muawiyah hanya Syam. Tapi sekarang di sana ada pemimpin baru, Muawiyah menguasai seluruh pemerintahan muslim. Karena yang paling layak itu Muawiyah, kata orang-orang sana. Kata orang-orang Madinah yang paling layak ya engkau lah cucu Rasulullah gitu. Setelah itu Hasan bin Ali itu berpikir, kalau Hasan itu mau, dia cerdas, jenius, pintar, jago perang juga, karismatik juga. Kalau mau menggerakkan, dia bisa menggerakkan ratusan ribu orang berperang dengan Muawiyah. Tapi yang beliau lakukan apa? Rasulullah pernah memprediksi. Dulu sekali ketika Hasan masih kecil. Ketika Hasan masih kecil dia sering main, ketika Rasulullah khutbah juga sering jalan-jalan di masjid itu. Digendong oleh Rasulullah dan kata Rasulullah, ibni hadza, anakku ini, maksudnya cucu ya. Anakku ini di suatu hari di masa depan sayyid qaum. Dia akan menjadi pemimpin umat dan akan menjadi penengah pendamai di antara pihak-pihak yang bersengketa, kata Rasulullah SAW. Dia akan jadi pendamai. Selama berbulan-bulan Hasan menjadi pemimpin dan akhirnya ketika melihat konflik makin gede, ancaman perang kembali ada, lalu dia mengirimkan utusan, Muawiyah juga mengirimkan utusannya berdialog dan Hasan sepakat gini, akan saya serahkan, dia bilang, akan saya serahkan kepemimpinan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya akan mundur dan udah nggak usah ada perang lagi, umat Islam dipersatukan aja oleh satu pemimpin Muawiyah bin Sufyan. Saya ridho katanya. Sejak saat itulah Hasan bin Ali bin Abi Thalib mundur dari khalifah dan kekhilafahan diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan damai. Mustahil ada pemimpin kayak gitu hari ini. Udah kepilih nih mau jadi calon presiden, saya akan serahkan aja ke bapak yang sebelah gitu. Nggak mungkin sekarang. Udah kampanye, udah macam-macam kan? Nggak mungkin hari ini kayak gitu. Saat itulah disebut Yaumul Jam'i, hari persatuan. Umat Islam bersatu di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan al-khilafatu fi ummati 30 sanah thumma malakun ba'da dzalik. Kekhilafahan di dalam umatku itu 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab, Abu Bakar 2 tahun lebih ya, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 sampai 13 tahunan, Ali bin Abi Thalib 5 tahun, Hasan bin Ali bin Abi Thalib 6 bulan. Seluruhnya 5 pemimpin itu, 5 khulafaur rasyidun itu seluruhnya 30 tahun pas. Sebagaimana prediksi Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu pola kepemimpinan yang sama. Kehilafahan itu artinya bukan sistem khilafah tapi kepemimpinan. Dan setelah itu baru berubahlah pemerintahan. Di zaman Muawiyah itu sudah bukan lagi pemimpin yang dipilih dengan demokratis, dengan pemilihan umum. Karena Utsman bin Affan terpilih dengan pemilihan umum. Tapi di zaman Muawiyah pemimpin dipilih dengan cara apa? Turun-temurun seperti kerajaan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW yaitu malak. Sistem al-mulkiyah atau kerajaan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, sebagai penutup dalam kajian kita hari ini ya. Ali bin Abi Thalib ini pemimpin agung, pemimpin hebat, manusia jenius, manusia yang hampir sempurna. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Rasulullah, penulis hadis Rasulullah. Lalu Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah yang terbunuh dalam peperangan melawan Ali. 2 orang ini adalah sahabat Ali, berjuang bareng, satu rumah dalam pengajiannya, satu pasukan dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam hijrah, dalam semuanya bareng-bareng terus. Bahkan ketika pemilihan Utsman mereka satu tim dalam majelis syura memilih Utsman bin Affan itu. Semuanya sahabat dekat dan ahli surga semuanya. Mereka udah dapat jatah surga semua. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita semua sudah dijamin surganya beliau itu insyaallah sudah dapat jatah surganya. Lalu kita ihwani wa fillah, surga belum tentu, halaman juga belum tentu. Bisa ngelihatnya belum tentu. Kita sedang berjuang. Jangan sampai sahabat-sahabat yang bersengketa fitnah di zaman dulu sudah dapat surga, lalu kita yang mengomentari mereka justru dapat neraka. Gara-gara kita tidak menjaga lisan kita. Sehingga para sahabat itu ketika ditanya tentang fitnah, mereka hati-hati menjawabnya. Tapi karena hari ini zaman media sosial, semua informasi bisa berseliweran, maka kita wajib membuka ulang folder-folder ini untuk menjelaskan dengan sangat ilmiah, bijak dan mengarahkan pemikiran yang moderat ketika membaca ini. Kalau tidak, ikhwani wa fillah,
persahabat kisah para sahabat ini akan menciptakan faham-faham yang ekstrim dan real. Hari ini ada faham-faham keislaman yang ekstrim berdasarkan teori pemahaman mereka yang salah kaprah memahami sejarah ini. Ada yang menganggap Ali bin Abi Thalib sampai dituhankan, salah nabi, harusnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan maksum itu artinya tidak punya dosa. Ali bin Abi Thalib punya dosa, Abu Bakar punya dosa. Mereka memiliki konsep imam maksum, itu bahaya sekali imam maksum, enggak ada yang maksum. Mereka punya konsep yang sangat melenceng dari akidah yang benar. Ada yang dari pemahaman salah ini menganggap pokoknya kalau salah kaprah memahami Islam, kalau tidak sesuai dengan paham kita berarti kafir, mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan membunuh para teroris itu. Itulah keturunan dan juga murid-muridnya Khawarij. Banyak yang ngaco, yang sesat. Ada juga umat Islam yang agama moderat dikit tapi tidak mau membanggakan Ali bin Abi Thalib karena takut dianggap Syiah misalnya. Itu bahaya juga, hati-hati. Padahal seluruhnya adalah tokoh-tokoh mulia yang teladan kita. Intinya kawan-kawan, perselisihan antara sahabat adalah perbedaan antara dua ijtihad. Perbedaan antara kebenaran yang berbeda tingkat disertai dengan fitnah yang mengadu domba. Jadi ada sahabat yang mulia berbeda pendapat, dan berbeda pendapat itu dapat pahala. Kalau berbeda pendapat dan pendapat Anda itu salah, pahalanya 1. Kalau benar, pahalanya 2 karena sudah berijtihad dan pahalanya dan ijtihadnya benar. Tapi ketika dua orang mulia, dua orang soleh punya pendapat yang sama-sama akurat, sama-sama bagus, begitu ada pihak ketiga yang adu domba, semuanya bisa berperang. Bahkan di antara manusia terbaik, manusia paling mulia didikan Nabi pun bisa berperang, apalagi kita. Jadi pelajarannya ikhwani fillah, hati-hati dengan fitnah. Sebagai penutup, bagaimana cara kita memahami konflik ini di zaman sekarang? Pokoknya sederhana sekali. Begitu kita ngerasa benci ke sebagian umat Islam, merasa sebel, merasa kesel, mengkritik terus, marah terus dan juga menyerang terus, berarti ada pihak tiga yang lagi tepuk tangan, yang lagi mengadu domba kita, gitu sederhananya. Karena muslim itu pada akhirnya selalu fa'aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Jadi kalau kita benci dengan kelompok Islam yang lain, yang baik-baik, berarti ada pihak ketiga yang sedang mengadu domba kita. Kalau kita terus membid'ahkan, ngerecokin perbedaan dalam mazhab, dalam kunut, dalam tahiyat, ada yang pasif, ada yang dinamis misalnya, debat soal itu terus, berarti ada pihak ketiga yang bikin kita debat. Kalau di masjid kita nggak pernah akur, berantem terus soal taraweh, jumlah rokaatnya, berarti ada pihak ketiga yang ingin membuat kita sibuk pada perbedaan pendapat, sedangkan mereka mengelola pertanian, mengelola tambang, mengelola ekonomi, mengelola negara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang lain. Pihak-pihak ketiga di zaman ini mengadu domba terus. Mereka punya politik yang namanya divide and rule, pecah-pecah lalu Anda memimpin. Dalam bahasa Belandanya divide et impera. Pelajaran inilah pelajaran penting yang kita dapatkan dari kisah Ali bin Abi Thalib. Orang hebat, orang mulia pun bisa berbeda pendapat dan diadu domba, apalagi kita. Maka hati-hati dengan api fitnah ikhwani fillah, apalagi di zaman media sosial. Maka ikhwani fillah, sebagai pemuda, bagaimana kita mengimplementasikannya? Belajar ke tokoh-tokoh agung keteladan itu, ambil yang baik-baiknya dari seluruh pihak, kompilasi yang baik-baiknya, ajarkan yang baiknya, dan jelaskan yang perbedaan pendapatnya, jelaskan konfliknya dengan ilmiah dan kepala dingin, jangan sampai memprovokasi orang lain. Gitu ikhwani fillah ya. Ali bin Abi Thalib sang pemimpin sebagai penutup serial Khulafaur Rasyidun itu. Insyaallah di momen berikutnya kita akan bahas tokoh-tokoh lain yang juga inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk cerita malam hari ini? Masya Allah, banyak sekali mungkinnya insight yang bisa didapat ya. Mohon izin Ustaz, untuk materi hari ini kira-kira ada berapa pertanyaan? Enggak? Ada pertanyaan untuk ikhwannya atau dari akhwatnya? Ikhwan dulu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz punten mau nanya tapi rada enggak nyambung sih. Tapi mungkin bisa kita apa ya? Jadi pertanyaan. Ya. Jadi fenomena di saat ini tuh banyak influencer gitu Ustadz, yang mana mungkin dari segi akidah tuh agak melenceng gitu ya Ustadz. Tapi banyak yang
digemari oleh anak-anak muda, malah kebanyakannya anak-anak pemuda-pemuda dari umat Islam gitu Ustaz. Nah, sedangkan itu bagaimana ya Ustaz? Apakah kita boleh mengambil ilmu dari mereka gitu? Karena argumen dari pemuda-pemuda muslim yang mendukung influencer yang memang agak melenceng ini, kan dia kan nge-share yang baik lah, jadi kita ambil yang baiknya aja gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Ustaz? Apakah kita masih boleh mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu? Jazakallahu khairan. Baik, untuk pertanyaan di akhwat, ada pertanyaan mohon maaf? Tidak ada? Paling satu-satu dulu Ustaz ya. Baik. Mohon izin. Bikin posting di IG itu kan, hai guys semuanya, wah banyak followernya di share gitu. Saya ingin tanya ke ikhwan akhwat fillah semua. Kawan-kawan kan kuliah ya. Kuliah jurusan apa? Matematika kan, kimia, fisika, manajemen. Itu kan ilmu juga, menuntut ilmu. Kita belajar apakah semua dosen kita muslim? Ada yang non muslim juga kan? Kita pelajari nggak dari mereka? Kita mempelajari ilmu apapun dari siapapun, asalkan baik. Itu prinsipnya. Itu prinsip dasarnya ya. Kita belajar bahkan dari yang non muslim. Kata Rasulullah, saya harus menjelaskan ya apa adanya yang dijelaskan Rasulullah. Rasul mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan itu adalah harta hilang milik umat Islam. Haitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha. Dimanapun kalian dapat pelajaran yang baik, ambil dari siapapun tanpa terkecuali, bahkan dari orang ateis. Bahkan kita bisa belajar Islamic Studies dari orang ateis bisa. Ketika dia mengajarkan metodologi tertentu, oh ini bagus, kita adopsi untuk perkembangan umat Islam bisa. Anda tahu nggak? Ada namanya Mu'jam Mufahros li Ahfad al-Hadis. Ada indeks untuk mempelajari hadis. Jadi kan kalau misalnya gini, ada hadis innamal a'malu binniyat. Nah, Anda ingin tahu kata an-niyah ada di hadis mana aja? Gimana caranya? Coba. Butuh indeks. Kata niat itu ada di hadis sahih mana, bab berapa, halaman berapa. Umat Islam tidak punya yang kayak gitu, nggak punya. Yang pertama kali bikin itu adalah orientalis, orang-orang Belanda dan Jerman. Tebal, dipakai oleh ulama-ulama hadis. Luar biasa itu. Itu bikin kita malu sih. Kita nggak bisa bikin kayak gitu. Orang lain punya. Kenapa? Orang lain punya metodologinya. Boleh kita boleh pakai. Ada pembelajaran bahasa Arab namanya dari Profesor Schultz, orang Jerman itu. Kata sahabat saya, beliau ini pakar bahasa Arab, dosen di Malang. Akhirnya katanya ini salah satu referensi kita salah satu yang terbaik sekarang dalam pembelajaran bahasa Arab adalah karangan Profesor Schultz dari Jerman, metodologi bahasa Arabnya. Kita bisa belajar dari siapapun, apalagi dari yang seperti itu. Boleh-boleh aja. Tapi apakah cukup? Nggak cukup jelas. Jadi dalam batas tertentu kita bisa belajar dari siapapun dan kita nggak usah marah-marah. Ingat ya, kalau kita marah-marah ke ustadz yang kita anggap ini agak kurang pas atau gimana, berarti ada pihak ketiga yang sedang memprovokasi kita untuk marah ke dia atau nggak suka ke dia. Padahal ada pihak lain yang harus kita hadapi. Kebayang nggak? Tapi Anda tidak sepakat, boleh nggak apa-apa. Bagaimana caranya kalau kita tidak sepakat? Jangan kita larang orang untuk belajar itu. Karena hari ini juga selain itu nggak bagus caranya, yang kedua nggak mungkin, nggak bagus dan nggak mungkin. Nggak bagus karena itu bukan cara Islam. Yang kedua nggak mungkin, kenapa? Karena orang nggak bisa dilarang. Orang akan share juga, orang akan belajar juga. Yang bisa kita lakukan adalah membuat panggung yang lain yang sama meriahnya, sama menariknya, lebih berkualitas sehingga orang akan beralih dengan sendirinya. Dalam Islam tidak boleh ada memaksa. La ikraha fiddin. Jangan dengar yang itu dong, itu jelek, bahaya, bidah, haram, kafir. Nggak boleh kayak gitu. Saya tidak sepakat dengan beberapa pandangannya, kan tidak terang-terangan juga. Kecuali kalau ada orang yang bilang saya nabi baru, itu baru kan, sesat. Tapi kalau ngomong kayak gitu ya nggak bisa kita menjudge seperti itu. Tapi ini berbahaya. Nah kalau kita berpikir tokoh tertentu berbahaya, jangan disalahin orangnya, jangan disalahin jamaahnya. Yang kita lakukan adalah bikin panggung baru, lebih berkualitas, lebih menarik, lebih bagus posternya sehingga yang datang penuh masjidnya, lebih bagus publikasinya. Algoritma dalam menyebarkan mesejnya lebih keren, publikasinya lebih berkualitas, kontennya lebih bagus, ustadznya lebih hebat lagi, materinya lebih canggih lagi, lalu penyebarannya lebih masif lagi. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga orang-orang akan pindah switch dengan sendirinya, nggak dipaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu prinsip ya. Sebagai muslim,
terbiasa menjadi proaktif. Proaktif itu artinya kita tidak menyalahkan orang, tidak bermental blamers, menyalahkan orang lain ini gini ini gitu. Udah kita bikin sendiri, kita siapkan, kita bangun biar orang kesana. Pada akhirnya dakwah itu adalah panggung kompetisi gagasan. Siapa yang paling menarik dan paling populer, dia akan diikuti. Makanya kita harus berusaha menjadikan konten kebaikan dan yang kita anggap benar itu populer. Karena kalau kita tidak menjadikan yang benar populer, maka yang populer yang salah itu yang akan diikuti oleh orang lain. Yang tenar akan dianggap benar. Kita berkewajiban mentenarkan apa yang kita anggap benar. Gitu Iwafila. Mangga silakan ada lagi. Alhamdulillah untuk jawabannya. Gimana Kang Ferry? Mohon izin. Masya Allah. Ustaz, mohon izin boleh bertanya juga. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Ustaz, dari 10, mohon izin mungkin keempat aja langsung 4. Dari 4 Khulafa Rasyidin, apakah metodologi dakwahnya bisa digabungkan? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya baca buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarak Furi. Setelah itu saya baca apa ya? Atau balik ke kisah Nabi? Itu aja sih. Mohon izin Ustaz. Baik, yang pertama model dakwah 4 orang ini beda-beda jelas. Model dakwah itu Iwafila variabelnya 1, zaman. Zaman akan menuntut cara dakwah berbeda. Yang kedua kapasitas kita. Tiap orang punya karakter kapasitas yang berbeda-beda. Utsman bin Affan, pernah nggak dengar Utsman bin Affan ceramah, ngajar atau apa? Nggak pernah, bisnis terus. Dakwah dia adalah mendukung proyek dakwah dengan uang. Beliau nggak bisa ceramah. Apakah sekarang kita bisa melaksanakan acara ini tanpa ada dana untuk membeli lighting, bayar token listriknya kan nggak bisa. Perlu ada donatur, itu proyek dakwah juga. Abu Bakar As-Siddiq beda lagi dengan kebijakan-kebijakan politik. Dia nggak pernah ceramah gitu juga, nggak pernah. Ali bin Abi Thalib ya ustaz itu penceramah, dai, hakim. Umar bin Khattab juga bisa seperti itu. Tiap orang pola-pola dakwahnya beda. Apakah kita perlu mencontoh dakwah mereka? Yes, sebagiannya, tapi tidak seluruhnya. Kenapa? Karena sebagian cara dakwah mereka tidak kompatibel di zaman kita. Kenapa kan nggak kompatibel? Karena dakwah kita perlu kreativitas yang jauh lebih canggih dibanding zaman para sahabat itu. Karena lebih kompleks. Di zaman Rasulullah dakwah bisa dihitung lewat surat, ceramah ya, majelis taklim, lingkaran-lingkaran halaqah, khutbah Jumat, nasihat setelah sholat kayak tadi, itu bisa. Tapi itu cara dakwah yang paling sederhana di zaman Nabi. Hari ini tidak cukup kawan-kawan. Anda perlu menawarkan dakwah melalui film. Anda perlu menawarkan dakwah dengan membuat event membutuhkan 200 sampai 400 triliun seperti World Cup. Itu dakwah. Anda perlu menawarkan dakwah melalui musik, melalui teater, melalui museum. Anda lihat ada museum 1453 Al-Fatih di Istanbul. Anda masuk ke sana tidak ada peninggalan-peninggalan sejarahnya di situ, nggak ada. Modern semua. Yang ada adalah laser, wallpaper, lukisan, gambar, di print ulang. Kita bisa print juga di Taman Sari banyak di sini. Yang penting konsepnya, idenya itu. Ide dakwah orang-orang Turki canggih, ide dakwah Qatar canggih, ide dakwah mereka itu. Nah, umat Islam di Indonesia itu tidak kekurangan kreativitas kita itu. Yang kurang adalah mindset. Kita berpikir dakwah sama dengan ceramah, khutbah, majelis taklim. Padahal dakwah lebih luas dari itu. Begitu mindset kita diubah, sumber kreativitas kita akan mengalir banjir, memberikan ide-ide dakwah yang kreatif. Maulid Nabi itu kreativitas dalam dakwah, bukan ibadah mahdhah. Maka kalau misalnya ada orang masih berdebat Maulid Nabi bid'ah atau enggak bid'ah, itu mohon maaf terlalu terbelakang mindsetnya dalam dakwah. Orang kalau mindsetnya udah benar cara dakwah, saya kebetulan kuliah jurusan dakwah. Kalau orang mindset dakwahnya benar, dia akan menciptakan bukan hanya Maulid Nabi, peringatan perang Badar, peringatan perang Uhud, peringatan Hudaybiyah, peringatan perang Ahzab, peringatan Fatu Mekah, diselebrasi setiap tahun sehingga sepanjang tahun itu ada kalender hari-hari kemenangan Sirah Nabawiyah. Itu proses dakwah tuh. Dibuat festival, dibuat bazar, dibuat Badar Festival misalnya. Ada teater-teaternya, anak-anak kecil menampilkan sebagai Abu Bakar, sebagai Mus'ab, sebagai Ali bin Abi Thalibnya. Ada dramanya, dibuat film, ada iklan-iklan, ada aura. Kan kalau kita masuk bulan Ramadan ada aura kurma dan marjan kan biasanya kan. Nah kira-kira begitu ada momen-momen sejarah Islam itu ada aura dakwah yang berbeda. Sebagaimana nanti beberapa hari ke depan ada aura merah semua dan pohon Natal. Itu kan dakwah agama lain kan. Nah umat Islam saya sangat mengajak Anda semua untuk
mengubah mindsetnya tentang dakwah. Dakwah itu adalah seluruh aktivitas untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala asalkan tidak melanggar syariat. Dakwah ke prostitusi nggak bisa kayak gitu. Dakwah ke tempat maksiat nggak bisa. Tapi mendakwahi mereka dengan cara yang baik di tempat yang baik itu bisa. Tapi nggak di situ ya. Nggak di situ. Nah itu yang pertama Ikhwafillah ya. Jadi cara dakwah kita tidak hanya di zaman Khulafaur Rasyidun yang kita contoh, tapi harus berkembang terus. Yang kedua tentang buku referensi, banyak referensi, cuman yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia terbatas sayangnya ya. Cuman saya bisa merekomendasikan pertama yang jadi standar menurut saya adalah buku Ar-Raqiq Al-Maktum karangan Syekh Sofi Rahmat Al-Mubarakfuri itu. Cuman kurang detail dan juga ada beberapa yang kurang valid juga ya menurut saya. Bisa Anda tambah dengan buku Sirah Nabawiyah karangan Mahdi Rizqullah Ahmad. Mahdi Rizqullah Ahmad, tebal segini nih. Dan itu dapat penghargaan internasional juga, seorang pakar sejarah di Saudi Arabia, dosen di sana juga. Ada beberapa lain kalau ingin lebih detail, tapi itu panjang ya. Ingin lebih detail saya bisa menceritakan 50 episode 75 jam kalau mau. Anda bisa mendengarkan serial saya Inspirasi Nabi di YouTube, tapi itu udah jadul dan juga audionya kurang bagus. Insya Allah mulai Januari saya akan publish 2. Yang satu serial Sirah Nabawiyah yang sudah saya lakukan di Cimahi, sudah masuk episode 30 nanti, dan sudah ada 29 rekaman akan saya publish rutin di YouTube saya. Lihat di YouTube saya tentang kajian Majelis Inspirasi Nabi. Dan ada juga yang live setiap hari Kamis insya Allah mulai Januari nanti kajian Sirah berseri 50 episode detail tentang Rasulullah dari lahir sampai wafat selama 50 episode di Masjid Salman setiap hari Kamis pada asar. Setiap Kamis sepanjang tahun 2023. Itu ya. Bisa online lewat YouTube ataupun bisa datang ke masjidnya. Gitu ya. Menurut saya kalau referensi Sirah Nabawiyah sangat kaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.